Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum belajar jangan lupa kalian mandi dulu, sarapan dulu. Jangan lupa melakukan kebaikan dengan membantu orang tua. Dan jangan lupa untuk beribadah, oke? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kalian sudah belajar daur hidup ayam, nah kali ini kita akan belajar 3 daur hidup sekaligus. Ini singkat saja ya. Nanti untuk materi lebih lanjutnya akan kalian pelajari di kelas tinggi. Nah, kita akan mempelajari daur hidup kupu-kupu untuk yang pertama. Kupu-kupu ini berkembang biak dengan cara bertelur ya. Nah, ada 4 tahapan daur hidup kupu-kupu. Yang pertama adalah telur. Nah, seekor kupu-kupu itu memulai hidup sebagai telur yang sangat kecil. Jadi biasanya telur kupu-kupu itu diletakkan di bagian bawah daun gitu. Bentuk telur kupu-kupu ini berbeda-beda ya, tergantung jenis kupu-kupunya. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang silinder, dan lain-lain. Biasanya fase ini berlangsung beberapa minggu hingga akhirnya dia berubah menjadi yang kedua, ulat. Telur akhirnya menetas beberapa hari, tergantung jenis kupu-kupu dan iklim lingkungan. Tahap ini biasanya disebut ulat. Nah, ulat ini biasanya makan daun-daun yang bergizi ya. Jadi mengapa sih kok ulat itu perlu makan? Jadi ulat itu makan untuk mempersiapkan. Nah, karena dia akan melakukan pengasingan nih. Pengasingan apa Bu Guru? Pengasingan ketika dia menjadi kepompong. Nah, jadi ulat itu makan untuk mempersiapkan pengasingannya supaya nggak haus dan nggak lapar ketika dia jadi kepompong gitu. Nah, jadi dia waktu jadi ulat ini dia makan yang banyak dan cari makanan daun hijau yang bergizi gitu. Setelah itu dia berubah menjadi kepompong. Nah, ini dia fase yang Bu Guru sebut sebagai pengasingan tadi. Fase berikutnya dari daur hidup adalah kepompong. Nah, pada fase ini ulat akan membuat tempurung atau cangkang yang disebut dengan kepompong. Fase ini akan berlangsung beberapa hari ya, antara 12 sampai dengan 20 hari gitu. Setelah jadi kepompong, nah dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, fase terakhir adalah kupu-kupu. Jadi dia tuh punya cairan. Ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, dia tuh punya cairan di dalam tubuhnya untuk melunakkan si cangkang atau kepompongnya itu hingga dia bisa keluar dari cangkang atau kepompongnya itu, dan dia perlahan-lahan ketika dia sudah merasa kuat, dia akan terbang di alam luar gitu. Nah, jadi kita ulang ya. Yang pertama adalah telur. Telur tadi bentuknya macam-macam ya, ada bulat, lonjong, silinder, tergantung jenis kupu-kupunya, dan berlangsung beberapa hari. Setelah telur jadi ulet. Ulet ini banyak makan daun hijau. Nah, jadi tujuannya itu untuk mempersiapkan dirinya ketika dia pengasingan supaya dia nggak lapar sama nggak haus gitu. Setelah itu dia akan jadi kepompong. Nah, fase ini antara 12 sampai 20 harian ya, kurang lebih. Setelah itu dia menjadi kupu-kupu gitu. Nah, di sini ada latihan. Ini untuk latihan aja. Nggak usah dikumpulkan dengan Bu Guru gitu ya. Ini kalian disuruh menggambar sama seperti ayam kemarin, daur hidup ayam, tapi ini tidak perlu. Kita lanjutkan aja ke daur hidup yang selanjutnya ya, yaitu daur hidup katak. Nah, yang pertama kemarin ayam, yang kedua kupu-kupu, yang ketiga katak. Nah, katak ini sama kayak kupu-kupu tadi ya nak, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi ada 4 tahapan daur hidup katak. Katak ini mengalami metamorfosis atau daur hidup yang sempurna karena setiap perubahan di dalam ini ya, dari telur ke burudu ke katak muda ke katak dewasa itu dia mengalami perubahan. Jadi bentuknya itu berbeda dari fase ke fase, tidak sama gitu ya. Misalnya ini ya, Bu Guru udah jelaskan. Yang pertama adalah telur. Nah, katak menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Namun tidak semua telur akan menetas dan menjadi katak. Nah, telurnya ini tidak memiliki cangkang yang kuat ya.
Jadi cangkangnya tuh nggak keras gitu. Dan telurnya itu diletakkan di dalam air kurang lebih selama 3 minggu gitu. Satu katak itu biasanya bertelur hingga 20.000 telur dalam 3 kali reproduksi. Nah, jadi dia bertelur dalam jumlah yang banyak gitu. Setelah telur, fase selanjutnya adalah berudu. Nah, berudu ini bentuknya seperti ikan ya. Nah, ini telur katak akan menjadi larva yang disebut berudu atau kecebong. Jadi bentuknya tuh seperti ikan ya. Pada usia 7-10 hari berudu bernafas menggunakan insang. Tuh. Bentuknya tuh seperti ikan gitu ya. Setelah jadi berudu, dia fase selanjutnya adalah katak muda. Nah, katak muda ini mulai bernafas menggunakan paru-paru. Pada fase ini katak masih memiliki ekor. Nah, ini ya, katak masih punya ekor, namun pendek, nggak panjang kayak pas dia jadi berudu gitu. Selanjutnya adalah katak dewasa. Nah, tahap ini katak berusia 12-16 minggu. Nah, pada fase ini katak sudah memiliki bentuk yang sempurna. Jadi insangnya mulai menghilang dan mulai terbentuk paru-paru. Dia itu bisa hidup di darat dan dia juga bisa di air gitu. Nah, karena katak itu hewan amfibi ya, bernafas menggunakan paru-paru dan kulit gitu. Jadi guru ulangi ya. Yang pertama adalah fase pertama telur. Telur katak itu dalam 3 kali reproduksi itu bisa menghasilkan 20.000 telur, jadi banyak sekali. Setelah telur dia akan berubah menjadi berudu. Berudu itu bentuknya seperti ikan. Nah, dia hidup di air dan dia bernafas menggunakan insang. Setelah itu dia akan berubah menjadi katak muda. Nah, katak muda itu mulai bernafas menggunakan paru-paru. Jadi paru-parunya mulai terbentuk gitu. Katak muda ini bentuknya sudah punya kaki, tapi dia masih punya ekor seperti berudu gitu. Jadi sudah mulai punya kaki di depan dan di belakang, tapi dia masih punya ekor. Selanjutnya adalah katak dewasa. Nah, katak dewasa ini sudah memiliki bentuk yang sempurna. Jadi, sudah tidak punya ekor dan bernafas menggunakan paru-paru. Dia bisa hidup di darat maupun di air gitu. Nah, di bawah penjelasan ini ada soal latihan. Nah, 5 soal latihan ini harus kalian kerjakan di rumah ya. Ada 5 soal, kalian diminta untuk menyusun kosakata menjadi kalimat yang tepat nih. Nomor 1, berkembang biak, bertelur dengan katak. Nah, coba kalian ubah menjadi kalimat yang tepat. Gimana, Bu Guru? Oke, Bu Guru beri contoh 1 nomor ya. Susunan yang tepat menjadi sebuah kalimat adalah katak berkembang biak dengan bertelur. Nah, coba kalian kerjakan kembali nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Kalian kerjakan di buku tulis, dan kalau sudah selesai boleh kalian kirimkan ke Bu Guru. Bu Guru lanjutkan ke daur hidup yang ketiga, yang terakhir akan kita pelajari, yaitu daur hidup nyamuk. Nah, nyamuk itu berkembang biak dengan bertelur. Nah, jadi sama ya seperti sebelumnya yang kita bahas. Kali ini kita belajarnya tentang perkembangbiakan dengan cara bertelur gitu. Jadi nyamuk itu berkembang biak di genangan air. Macam-macam ya, ada yang pertumbuhannya juga tergantung airnya gitu. Jadi nih, yang pertama akan kita bahas adalah telur. Nyamuk itu akan bertelur di air yang bersih. Sekali bertelur itu dapat mengeluarkan 100 telur hanya dalam waktu 48 jam. Nah, ini juga banyak sekali ya. Fase telur ini kurang lebih 2-3 hari gitu. Ya, 2-3 hari atau buku bilang tadi kurang lebih 48 jaman lebih ya. Bisa lebih, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya adalah jentik. Nah, setelah fase telur, dia akan berubah menjadi jentik atau larva ya. Tahapan selanjutnya adalah jentik nyamuk. Jentik ini dapat bertahan hidup di air dan perlu naik ke permukaan untuk mendapatkan udara untuk bernafas. Proses ini berlangsung 7-10 hari.
selanjutnya dia akan berubah menjadi pupa. Ini dia pupa. Ini ya, yang ini ya, pupa. Pupa ini disebut sebagai tahap istirahat ya, kayak kupu-kupu tadi. Kalau tadi kupu-kupu tahap pengasingan itu kepompong, kalau ini tahap istirahat itu di pupa. Pupa itu tidak butuh makan. Nah, sama seperti kepompong tadi. Pupa ini kurang lebih 12 hari ya, dan kelamaan nanti akan tumbuh kulit halus, akan terbentuk untuk mempersiapkan diri menjadi nyamuk dewasa gitu. Tahap selanjutnya adalah nyamuk. Nah, pupa itu berubah menjadi nyamuk dewasa dan siap untuk menghisap darah manusia gitu. Nah, jadi Bu Guru ulangi lagi, tahap yang pertama adalah telur, lalu selanjutnya dia berubah menjadi jentik-jentik, setelah itu menjadi pupa, lalu menjadi nyamuk dewasa yang siap menghisap darah manusia. Jadi nyamuk itu menyukai tempat-tempat yang kotor ya nak ya. Nah ini, tahukah kamu bahwa nyamuk sangat berbahaya? Nah, nyamuk sangat berbahaya karena beberapa nyamuk dapat menyebabkan penyakit, bahkan mematikan ya. Contohnya adalah demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti ya, itu nyamuk yang berbahaya. Penyakit demam berdarah itu dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, biasakan membersihkan lingkungan dengan cara membuang benda yang tidak terpakai agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, membuangnya juga kita tidak boleh sembarangan, karena jika kita misalnya membuang kaleng bekas itu sembarangan, maka akan menjadi tempat hidup nyamuk. Karena kaleng yang kita buang sembarangan itu kan nanti akan terisi air. Nah, disitulah dia akan menjadi tempat hidup nyamuk gitu. Jadi kita harus jaga kebersihan kita ya. Nah, tugasnya jadi ada dua. Yang pertama tadi menyusun kalimat, yang kedua adalah ini, membuat kalimat saran. Gimana contohnya Bu Guru? Nah, ini Bu Guru beri contoh satu. Di sini ada gambar seorang anak membuang sampah sembarangan. Saran, kalimat saran itu biasanya menggunakan dua kata, sebaiknya atau seharusnya. Nah, di sini contoh di sini menggunakan kata sebaiknya ya. Nih, misalnya dari gambar ini anak membuang sampah sembarangan, itu ada kalimat saran, sebaiknya jangan membuang sampah sembarangan. Kasih alasannya kenapa? Karena dapat menjadi sarang nyamuk gitu. Lalu ini ada dua soal yang bisa kalian coba kerjakan. Misalnya yang nomor 1, di sini ada lingkungan rumah yang sangat kotor ya. Kalian bisa buat kalimat saran sebaiknya atau seharusnya. Kenapa? Karena apa? Berikan alasan. Lalu yang kedua juga nih, ada sungai yang sangat kotor, tercemar oleh banyak sampah. Kalian bisa buat kalimat saran sebaiknya sungai dibersihkan misalnya, karena dapat menyebabkan banjir gitu. Atau seharusnya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan banjir, misalnya seperti itu. Jadi dua tugas yang harus kalian kumpulkan itu, yang pertama adalah ini, menyusun kosakata itu menjadi sebuah kalimat yang tepat. Ada 5 soal ya. Lalu selanjutnya adalah membuat kalimat saran. Nah, kalimat saran itu bisa menggunakan dua kata, yaitu sebaiknya atau seharusnya gitu ya, seperti yang sudah Guru contohkan tadi. Nanti jika ada kesulitan kalian bisa tanyakan ke guru. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa WA atau nelpon ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.